Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, nikmat, iman dan Islam sehingga kita bisa berjumpa di agenda pada siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada keluarganya, para sahabatnya dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin. Selamat siang kepada ayah bunda. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan keberkahan. Insya Allah pada siang hari ini saya selaku MC Anggun Pramesti yang akan memimpin agenda pada pembagian rapat dan juga pesantren wali santri. Izin membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, ketiga dilanjutkan dengan sambutan dan podcast yang akan disampaikan oleh Bunda Evi. Selanjutnya adalah pembagian reward 5 profil output santri hasil pembelajaran selama 1 tahun di SMP DTBS. Selanjutnya akan ada pengumuman terkait teknis pembagian rapot dan ditutup dengan penutupan. Ya, untuk memulai acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Indira dari kelas 7B dan juga Ananda Mutiah dari kelas 8B. Insya Allah akan membacakan Quran surat Ali Imran ayat 159. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا غزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu,
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Indira dan juga Ananda Mutia. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan dan juga banyak pertolongan Allah untuk agenda siang hari ini. Menginjak ke acara selanjutnya, yakni adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP DTBS Putri sekaligus untuk membuka podcast sebagai moderator di acara peswal kali ini yang akan disampaikan oleh Bunda Evi Dewi Susanti mengenai luka pengasuhan pada anak. Kepada Ibu Rika dan juga Bunda Evi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, orang tua santri SMP DTBS Putri kelas 7 dan 8. Terima kasih sudah bergabung di ruang Zoom. Masya Allah, itu ada berapa tuh? Udah banyak ya partisipannya. Ayah bunda sekalian, kali ini kita akan mengikuti acara mungkin berbeda dengan acara-acara sebelumnya ya. Sebelumnya acara bagi rapotnya offline. Iya. Sebelumnya acara pembagian rapot ini dilaksanakan secara offline, begitu ya. Nah, tapi karena satu dan lain hal, termasuk juga masukan nih dari ayah bunda biar datangnya tidak 2 kali, begitu ya, untuk yang daerah yang terjangkau di area Bandung, maka parentingnya atau pesantren wali santrinya kita laksanakan secara Zoom, begitu ya. Kalau ayah bunda rutin mengikuti podcast ya yang kami laksanakan setiap bulannya. Jadi ini juga hampir sama, hanya sekarang ini blended begitu ya. Kalau sebelumnya kami ada di ruang studio begitu, ayah bunda menyimak lewat YouTube. Tapi kalau sekarang kita offline di Aula Arafah. Nah, ini Aula Arafah nih di sini. Ayah bundanya melalui Zoom ya. Terima kasih sudah bergabung. Kenapa sekarang kok podcastnya dilaksanakan secara blended? Nah, karena ayah bunda kita akan sama-sama menyimak satu ilmu parenting begitu ya, yang akan membekali kita untuk keberlanjutan mendidik putri-putri kita gitu. Kelas 7 dan kelas 8, kalau kelas 9 alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan tasyakur ya. Untuk kelas 9 alhamdulillah lancar, tasyakurnya dilaksanakan di gimnasium UPI. Nah, anak kelas 7, santri kelas 7 dan 8 saatnya pembagian rapot.
besok. Ayah bunda kalau besok harus ke sini karena sekalian menjemput ya jelang liburan. Nah, nanti kita juga akan kasih tips ya bun ya di sela-sela tema kita kali ini tentang inner child gitu ya. Kita akan simak seberapa bahayanya dampak dari inner child ini. Tapi fokusnya sih mestinya ke kita juga ya, bukan hanya betul. Ke anak kita ya. Iya betul. Karena bisa jadi kita orang dewasa juga punya luka pengasuhan begitu ya, sehingga ya secara fitrah kita belum bisa menghadapi episode-episode kehidupan yang di luar ekspektasi kita begitu. Nah, nanti kita akan mengupas tentang inner child ini bersama Bunda Evi begitu ya. Ada waktu, memang waktunya sangat terbatas ya. Panitia berapa lama ini? Oh, itu kan udah diambil juga ya itu ya tadi beberapa menit. Jadi waktu kita terbatas 1 jam ke depan atau 50 menit ke depan kita akan membahas tentang inner child sebagai bekal kita ya menghadapi pendidikan, keberlanjutan pendidikan anak-anak kita. Alhamdulillah di samping saya ada Bunda Evi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda sehat selalu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bersua secara langsung, tapi insya Allah di Zoom pun ya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahim kita. Iya insya Allah. Ini ada 134 partisipan. Alhamdulillah, berarti yang lain menyusul. Jadi sambil menantikan kelengkapan dari kehadiran para orang tua di Zoom meeting ini, kita akan mulai. Kita akan mulai obrolan kita kali ini tentang inner child begitu ya. Bagaimana Bunda, mau dibuka dengan prolog apa dulu? Silahkan Bun. Iya baik Bu Rika, nanti kita tektokan lah ya. Nah, kita. Begini Ayah dan Bunda, sering kita mendengar kata inner child. Sebenarnya inner child itu apa? Gitu. Inner child itu adalah luka pengasuhan atau sisi kepribadian lain yang disebabkan karena pengalaman di waktu kecil. Nah, di waktu kecil ya. Jadi kalau yang sudah besar bahwa saya mengalami inner child, kapan tuh SMA itu tidak maci Bu Ika. Atau inner child bisa dari seorang anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa. Itu akibat dari luka pengasuhan. Setiap orang ada karena persepsi waktu kecil itu berbeda dengan yang sudah besar. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang saat kecil itu diterima, tapi pemikiran mereka kan belum genap nih, gitu. Perilaku orang sekelilingnya tanpa disadari menimbulkan bekas negatif pada diri seseorang. Nah, inner child itu terjadi sejak kapan? Sejak di dalam kandungan, Bu Rika. Sejak dalam kandungan ya. Jadi ketika janin sudah bisa mendengar, disitulah mulai ada transfer pengalaman. Jadi ibu hamil boleh happy ya. Ibu hamil boleh gembira, ibu hamil boleh digembirakan. Kemudian sampai kapan? Sampai akil balik. Jadi kalau selepas dari akil balik, seperti halnya di dalam agama kita, waktu akil balik itu sudah pertanggungjawabannya sudah dipegang masing-masing. Dan membedakan baik dan buruk sudah semakin baik gitu. Waktu sebelum itu, pengalaman-pengalaman itu terkadang menimbulkan persepsi yang berbeda. Contoh misalnya, pengasuhan misalnya saya pernah waktu kecil main tapi kajonjonan Bu Rika. Itu kajonjonan itu apa ya? Terlupa waktu ya? Terlena gitu. Terlena gitu ya, namanya anak kecil gitu. Mengeksplor alam sekelilingnya. Waktu itu saya kecil di Pulau Gadung. Masih teringat banyak sekali padang rumput. Dan banyak
kumbang yang bug gitu ya, yang totol-totol itu ya, dan beraneka ragam. Kumbang-kumbang waktu zaman dulu warna-warni. Sekarang saya sulit mendapatkan bug atau kumbang kecuali di dalam gambar-gambar ya. Tapi di seharian benar ya, sudah jarang. Nah, karena saya naturalis, saya resep Bu Rika, saya suka sekali mengambil kumbang-kumbang itu. Tentu saja orang tua mencari-cari dan tidak ketemu kan, karena itu lapang yang sangat luas. Kaget kan, panik dan lain sebagainya. Waktu kita pulang itu pasti dimarahin ya, agak dipukul sedikit ya, karena mungkin luas ya, kaget ya orang tua ya. Kemana aja gitu ya, kemana aja dikira hilang gitu dan lain sebagainya. Nah ketika dipukul itu mungkin ekspresi spontan ya, itu sakit hati karena kita tidak merasa bersalah Bu Rika. Dan saya nggak kemana-mana, cuma ngudah kumbang dan mengumpulkan kumbang-kumbang. Tapi kan orang tua berbeda ya. Persepsi itu sangat berbeda. Ada gap antara orang tua dengan anak gitu. Jadi bukan jahat Bu Rika, bukan berarti inner child itu adalah perilaku yang traumatik yang disebabkan pertengkaran, itu mah sudah pasti ya. Ini adalah pola asuh yang konvensional, di mana persepsi orang tua tidak sama dengan anak, kemudian menimbulkan luka. Jadi bukan berarti wah orang tuanya jahatkah atau apakah, bukan hanya itu. Tapi ini memang ketidaktahuan orang tua terhadap pola asuh atau parenting. Inner child ini adalah sesuatu yang teringat-ingat, dibawa ke alam bawah sadarnya, pikiran bawah sadarnya dari si anak. Nah, yang menjadi catatan, pikiran bawah sadar yang tidak selesai ini, inner child, misalnya saya belum berdamai dengan rasa sakit hati saya misalnya ya, tanpa terasa itu diwariskan Bu Rika. Ketika inner child itu tidak selesai, itu diwariskan ke dalam pola asuh berikutnya gitu. Jadi gerakan yang spontan. Jadi bukan berupa kesadaran tapi spontan. Kalau yang kecil-kecil mungkin kita bisa mengcover diri, nggak boleh mukul ya gitu. Nggak boleh ngebentak gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebuah kisah dari Rasulullah menjadi inspirasi buat kita ayah dan bunda ketika Rasulullah diompolin ya oleh anak sahabat ya waktu itu gitu ya. Kurang lebih mungkin anaknya belum toilet training, kalau saya perkirakan sekitar 3 tahunan ya. Tapi ini perkiraan saya saja karena di hadis tidak dijelaskan ya, anak kecil saja. Lalu ibunya mengambilnya dengan kasar. Nah, di dalam hadisnya karena begitu. Kaget, kaget ya. Kan waduh ngompolin Rasulullah gitu kan. Gitu. Nah, ketika itu Rasulullah langsung berujar, jubahku bisa dicuci, hilang sudah najisnya. Tapi luka di hati anak tidak akan sembuh. Tidak ada yang tahu sembuhnya kapan. Ini menandakan ini tidak dipukul, tidak dicubit, hanya disentak gitu ya, gerakannya dihentak, dijewang kalau bahasa Sundanya ya. Bahasa Jawanya apa Bu Toma? Dijewang apa bahasa? Direnggut gitu ya. Kalau bahasa, ayo Bu Tomah ya, nanti buka kamus bahasa Jawanya. Dengan paksa. Dirampas, diambil dengan paksa gitu. Dan kan itu ada gerakan-gerakan kasar yang anak tersebut akan mengalami kaget gitu. Jadi seakan-akan dia apa? Persepsi dari orang tua adalah nggak enak sama Rasulullah, sama baginda Rasulullah, diompolin. Tapi anak itu kan di luar kesadaran, dia cer aja gitu kan. Nah ini menimbulkan gap. Nah kata-kata Rasulullah itu bahwa jubahnya bisa dicuci itu physically. Tapi luka di hati anak itu, nah itu ya. Nah ini ayah dan bunda adalah inner child, salah satu contoh yang kita bisa pelajari di dalam hadis. Tentu saja dalam pengasuhan-pengasuhan ada ketidaksengajaan. Saya yakin banyak yang tidak sengaja menimbulkan inner child. Jadi kenapa saya katakan di antara kita pasti ada
pasti ada inner child karena persepsinya berbeda waktu kecil. Dulu waktu kecil ketika saya nggak boleh makan jagung Bu Rika karena saya batuk itu dari kecil ya. Jadi ketika saya diam-diam makan jagung rebus itu direbut sama orang tua karena nggak boleh banget nanti takutnya batuk dan ketika batuk akan berlanjut kepada asma gitu. Itu saya sakit hati, jagung lagi enak-enak dimakan dan itu juga hasil gonimah ya, karena nggak boleh sama sekali sama jagung itu dan ketika ada yang ngasih terus digerogotin sambil takut ketahuan ya. Terus diambil ketika takut karena mungkin kaget ya orang tua ketika saya makan jagung langsung direbut, gak boleh gitu ya, itu sakit hati. Makanya sampai sekarang juga saya masih ingat itu gitu kan. Nah, jadi kemarin Bunda asma itu karena itu. Tapi bukan karena jagung. Bukan karena jagung. Sensasinya tuh ngagorogot. Iya, gitu ya. Dan terus itu di-cut gitu ya. Tapi itu ketika saya sadar, oh iya, ketika besar saya konfirmasi sama diri sendiri. Ini ibu melakukan untuk kebaikan saya. Nah, itu mah yang kecil ya. Tapi bagaimana luka-luka yang tidak terkonfirmasi? Contoh misalnya dicubuit, disentak ya, atau pertengkaran orang tua yang menimbulkan traumatik dan lain sebagainya. Dari kita melihat orang tua kita bertengkar, mendapatkan perilaku-perilaku dari orang tua kita, kemudian kita tidak mengkonfirmasi, kita akan nurunin Bu Rika kepada pengasuhan anak kita. Begitu. Kenapa itu penting secara tidak boleh sadar gitu ya, secara sadar. Begitu. Jadi tadi berarti harus mengkonfirmasi Bun. Ya, mengkonfirmasi. Jadi kita kan tadi inner child itu tidak sadar juga ya. Iya, betul. Walaupun tadi ada gap persepsi orang tua itu persepsinya sebenarnya betul juga kan. Iya, betul. Bagaimana menjaga anaknya agar tidak tadi asma gitu ya. Betul. Tetapi nggak sadar kalau hal itu membuat anaknya luka. Bunda waktu itu lagi enak-enaknya gitu ya. Itu Bunda mengkonfirmasinya tuh gimana? Apakah sekarang setelah dewasa? Setelah dewasa Bu Rika. Kalau masih kecil kan masih nggak bisa, iya. Itu juga mungkin karena orang kan beda input, beda cara penanganan betul, juga ya. Betul. Kecuali orang tuanya langsung menyadari bahwa itu sebuah kekeliruan. Misalnya, maaf Nak, tadi Bunda spontan membentak kamu, maksud Bunda adalah gitu ya, terus dirangkuh, dibalut lukanya gitu. Itu insya Allah tidak menimbulkan trauma yang besar, yang berkelanjutan. Ketika itu tidak terjadi, karena memang pengasuhan dulu kan tidak seperti sekarang ya Ayah dan Bunda ya, update ada Zoom gitu ya, ada talkshow. Dulu mah diwariskan dari nenek kepada ibu kita, kita kepada anak kita, ini lebih update ya. Nah, ini sebabnya inner child itu mendapatkan tagline yang sangat saya sarankan untuk disembuhkan agar pengasuhan kita jauh lebih bersih atau clear gitu ya. Jadi tidak diturunkan ya nanti ya? Tidak diturunkan. Jadi kalau kita misalnya mengkonfirmasi orang tua kita sudah bukan tidak bisa ya, menimbulkan banyak konflik nantinya. Misalnya, Mama tahu nggak dulu tuh Mama misalnya kita ya ke ibu kita gitu, Mama tahu nggak dulu pernah nyubit kita, nyubit aku gitu. Itu aku rasanya sakit hati gitu. Mending kalau hafal, kalau ingat gitu ya. Yang harus dilakukan, nah bagaimana cara menyembuhkannya? Nah kita gitu ya Bu Rika ya, mengkonfirmasi pada diri kita, itu saya bertahap Ayah dan Bunda. Jadi bertahapnya dan disadarinya itu qadarullah sebelum punya anak gitu. Karena memang ada input, ada pembelajaran gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita menerima dan menyadari bahwa diri kita ada inner child-nya. Sadar dulu ya. Sadar dulu Bu. Kalau nggak sadar kita susah mengkonfirmasi. Tahu-tahu sudah membawa karakter. Jadi saya mengkonfirmasi diri saya, kenapa saya suka gemetar kalau mendengar bentakan. Jadi gini, kenapa ya gitu. Ini saya yang merasa bahwa saya agak tomboy dulu ya Bu Rika, jadi agak kelihatan strong, tapi ketika ada bentakan saya ngegeper gitu ya, ini ada apa? Oh ini momen ini, kemudian ada
trigger-trigger tertentu yang membuat ada perilaku saya muncul gitu ya. Oh ini apa gitu ya, dikumpulkan dan lain sebagainya. Setelah itu ada, karena pasti kalau saya sendiri pasti banyak inner child ya dan Bunda, karena posisi saya adalah yatim di usia 7 tahun, jadi itu sudah trauma ya. Oke. Sudah ada traumatik ya Bu Rika ya, karena yatim di usia kurang lebih 7 tahun, kemudian berpisah gitu, berpisah dengan takdir dari orang tua gitu, dengan ayah, kemudian orang tua menikah lagi, ibu menikah lagi, pasti itu ada trauma-trauma. Nah itu yang menimbulkan persepsi-persepsi, kan anak kecil nggak tahu kenapa saya jadi yatim Bu Rika ya gitu ya, terus ini dan itu, dan orang tua juga sekeliling tidak mengetahui ada ilmu parenting bahwa anak perlu disupport dan lain sebagainya gitu. Ketika sudah dewasa menyadari ada trauma-trauma tersendiri yang membuat perilaku kita harus dikoreksi gitu, seperti tadi gemetar atau trigger-trigger tertentu, takut ditinggalkan gitu ya, merasa cemas misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah ini dikonfirmasi Bu Rika, dikonfirmasi, diterima dan didamaikan. Mula-mula memang tidak mudah menerima, jadi selalu ada validasi. Waktu saya muda ya ayah dan bunda ya, jadi selalu ketika kita sadar bahwa ini trauma dari pengasuhan, ada keinginan untuk divalidasi oleh orang tua kita gini, bahwa menginginkan orang tua minta maaf gitu ya. Jadi menuntut di luar diri kita. Iya. Betul, meminta maaf gitu. Kalau misalnya kenapa teteh begini, ya karena dulu trauma gitu. Jadi pengennya orang tua minta maaf. Semakin kita mendesak, semakin jauh terperosok kita ke dalam luka pengasuhan itu. Oh, iya. Gitu. Jadi berdamai adalah salah satu yang efektif menyembuhkan luka kita. Jadi menerima dulu bahwa ini sebagian dari cerita kita, qadarullah karena sudah lampau, dan ibu atau saya kan pengasuhan berarti dominan ke ibu ya, gitu ya. Ibu tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan, tapi meyakini bahwa beliau sayang, insya Allah gitu. Terus itu bertahun-tahun Rika, jadi nggak bisa karena tanpa bimbingan ya gitu. Saya dibimbing sama Allah insya Allah gitu ya. Terus kemudian tahap berikutnya damai. Nah tahap berikutnya adalah memanggil Evi yang usia berapa ketika itu ada trauma. Memanggil Bu Rika, jadi memanggil ketika kita ada di zona alfa, tenang, sendiri gitu ya. Kemudian saya dialog gitu, Evi, apa yang kamu rasakan di usia 7 tahun, itu adalah ini, itu adalah itu, begini. Apa yang kamu rasakan di usia 9 tahun, kamu merasa ibumu ada yang mengambil karena menikah lagi gitu ya. Ini, itu karena kamu tidak usah khawatir, ada Evi yang sudah dewasa di sini. Kita tidak sendiri, mari sama-sama bertumbuh. Si anak kecil itu membesar Bu Rika dengan kepahaman yang dibesarkan oleh kita, disatukan. Evi kecil, ada beberapa Evi nih Bu Rika, karena ada tahapan-tahapan traumatik yang bertahap ya gitu. Ini cara saya Bu, dan ini insya Allah sesuai dengan teori ya, selain empiris dari saya pribadi. Jadi qadarullahnya saya mengalami hal itu Bu Rika gitu. Saya sekarang tidak jadi nangis, tidak akan meraung-raung karena ini sudah damai Bu Rika. Dan itu bertahap dikumpulkan, Evi dibesarkan. Tentu saja ini pertolongan Allah gitu ya. Ketika itu sudah bisa menerima, accept, dan tidak merasa si anak kecil itu menuntut terus kepada orang yang di luar dirinya. Di luar dirinya untuk memberikan validasi gitu ya. Itu insya Allah cepat sekali sembuh. Intinya kesembuhan paling utama pintunya hanya forgiveness, memaafkan. Setelah berdamai, menerima, berdamai dan memaafkan. Memaafkan itu sesi yang paling sulit karena kita sakit hatinya versi anak kecil. Harus mengkonfirmasi orang dewasa yang menyakiti kita. Luar biasa Bu Rika, itu
bertahun-tahun mengalami hal itu, kemudian ada trigger lagi, kena lagi terus qadarullah, dan insya Allah di tahap penyembuhan Allah memberikan takdir yang terbaik saat saya bisa mengkonfirmasi, menerima, berdamai, tidak caper kepada orang tua yang memberikan rusak pengasuhan atau kepada orang lain, kepada siapapun yang ada di sekeliling, tidak caper lagi. Allah memberikan amanah berupa mendapatkan pendamping hidup, gitu ya. Jadi proses-proses itu terlampaui gitu, dan mengkonfirmasi semua itu bareng dengan suami gitu, bahwa saya punya pengasuhan ini, saya belum bisa menerima ini, saya belum bisa menerima itu, bantu saya untuk bisa sembuh. Qadarullah saya punya anak dan berusaha untuk tidak menularkan apa yang menjadikan traumatik buat saya kepada anak. Tanpa sengaja misalnya saya takut untuk dibentak, maka saya tidak akan mau membentak gitu ya, karena sakitnya akan berbeda gitu ya. Seminimalisir mungkin, seminimal mungkin saya marah, atau apalagi marah-marah gitu. Marah-marah itu nggak boleh. Marah iya pasti ada, tapi oleh hal satu, pelanggaran pintu portal Allah, aturan Allah, dan pelanggaran pintu portalnya etika masyarakat, itu marah. Kalau yang lain kompromi gitu. Hanya dua saja aturan yang tidak boleh dilanggar, aturan Allah dan aturan etika masyarakat. Itu saya marah, dan itu pun saya pakai kata-kata bunda marah, bunda kecewa, dan itu disesuaikan dengan usia, karena usia balita pertama dia tidak akan melanggar perintah Allah karena belum diminta pertanggungjawaban. Jadi ayah bunda jangan marah kalau anak kita tidak khusyuk sholatnya, karena kita juga belum tentu what the meaning is khusyuk. Anak 5 tahun belum tahu gitu ya. Jadi sesoleh-solehnya anak 5 tahun ketika sholat gini sama temannya ya, Allahu Akbar, terus temannya ada yang bergerak-gerak kan, khusyuk. Nah itu paling soleh gitu kan. Jadi kalau kita tahu indikator atau milestone dari perkembangan anak, maka kita akan tepat memberikan treatment. Nah paling misalnya kita memberikan arahan agar etika tidak dilanggar, misalnya mukul atau apa, meludah atau apa gitu, kita mengkonfirmasi mereka untuk tidak boleh melakukan hal itu. Masih belum bisa diminta pertanggungjawaban, beralah ke sini. Nah marah itu justru intensitasnya saya lebih naik ketika mereka sudah akil balik, karena berhenti untuk melanggar aturan Allah, berhenti untuk etika masyarakat dilanggar. Nah itu ada faktor pasti try dan error kan, anak-anak sholat tidak tepat waktu ya, subuh berang gitu ya, atau asik dengan game ya, ayah dan bunda nanti dititipkan liburan, pegang handphonenya gitu ya, MY-nya mutabah yaumiyahnya, kadang-kadang anak-anak, kalau anak-anak putri mah bukan ngegame tapi nyekrol media sosial, saling memberikan like, subscribe, nukarar itu kan, itu pasti akan ada perbedaan suasana antara di boarding dengan di rumah. Jangan sampai treatmentnya jadi menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh kita. Harusnya misalnya kita bisa memberikan arahan, memberikan teguran atau memberikan coaching pada anak kita, tapi kemudian malah sebaliknya. Tapi insya Allah kalau di SMP Putri itu hampir semuanya kelas 8 kelas 9 saya sudah akil balik ya. Sudah ya. Kelas 7 mungkin ada beberapa yang belum ya. Biasanya musyrifahnya tahu kan, karena untuk ngecek sholat kan gitu. Nah itu kalau sudah akil balik bukan inner child lagi lukanya ya gitu ya. Itu masih sangat memungkinkan kalau bukan traumatik yang sangat tinggi untuk langsung terkonfirmasi sama orang tua. Mama tadinya tidak bermaksud begitu nak, tapi kamu melanggar aturan, main handphone, main game melewati batas yang ini. Jadi marahnya juga sangat diperbolehkan kalau melanggar aturan ya. Justru yang tidak boleh itu sebelum anak kita akil balik, karena ini potensi terhadap inner child. Sesuai dengan usia ya, harus disesuaikan. Jadi untuk murang-maring Bu Rika atau marah-marah nggak jelas gitu, anak masih kecil
kita marah tidak sesuai dengan usia kepada anak kita gitu, itu akan menimbulkan inner child. Jadi pastikan keinginan kita untuk membuat anak kita soleh dan soleha, treatmentnya harus tepat. Jangan sampai perkataan, perbuatan, tingkah laku kita menyakiti anak kita. Jadi 80% dari kasus yang ada di unit anak-anak yang soleh-soleha gitu disebabkan karena luka pengasuhan, sehingga mereka misalnya ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi saya sering memberikan afirmasi terhadap diri saya sendiri juga kepada teman-teman yang BK dan Waka, Musrifah gitu ya, menangani case-case anak kita gitu. Itu sering berkata, ini apa yang mau mereka sampaikan kepada kita. Karena banyaknya pelanggaran itu adalah upaya mereka untuk mencari perhatian orang dewasa. Terkadang misalnya ada kasus menyakiti diri sendiri, ya, dengan self harm misalnya ya, ayah dan bunda. Kalau anak putri mah ini nih menyakiti diri sendiri. Kalau anak putra gimana? Anak putra cenderung pelanggaran yang lain. Nah, ketika ini menyakiti badannya, itu dia refleksinya. Kalau sakit hati itu tidak kelihatan, Bu Rika, tapi kalau sakit fisik dikeluarkan lewat sakit fisik, berharap sakit hati itu sembuh, hilang gitu, disulamkan, direfleksikan. Tentu saja ini salah karena memang sudah menyakiti diri ya. Nah, tapi mereka tidak mengetahui sesungguhnya semakin mereka memperlihatkan perilaku-perilaku negatif, perilaku yang menyakiti dirinya, itu karena ada sesuatu yang sakit yang mereka alami di waktu-waktu yang lampau. Jadi tugas kita adalah mencari tahu gitu ya, apa yang terjadi di masa-masa sebelum akil balik. Jadi saya mengkonfirmasi sering kepada orang tua, yuk ngobrol bareng Bu Rika, karena ini harus diklarifikasi. Keinginan orang tua untuk sembuh itu insya Allah memudahkan kami untuk menangani ananda-anandanya gitu. Karena tanpa sengaja saya yakin orang tua tidak sengaja memberikan luka itu. Tidak sengaja, seperti halnya misalnya ibu saya sendiri gitu. Tapi saya nggak apa-apa, ayah dan bunda saya menceritakan itu karena memang saya sudah klarifikasi. Ibu, dulu ibu begini-begini, tapi teteh tahu maksud ibu gini. Iya teh, maaf ya, ibu mah dulu juga lamun begini dan begini ku nenek gitu ya, dicibit gitu ya, di apa gini. Jadi ibu mungkin tanpa sengaja mencubit saya juga gitu. Nah itu Bu Rika. Jadi diturunkan ya. Iya. Tapi gini Bun, sebetulnya tanpa tanpa mendapatkan, ini kebiasaan orang tua kita di zaman dulu ya, tanpa mendapatkan teori yang sistematis lah seperti kalau Bunda kan belajar ya. Tidak semua orang tua itu belajar hal yang sama ya. Betul-betul. Konsentrasinya berbeda-beda ya. Konsentrasinya berbeda-beda. Nah, tetapi tanpa disadari sebenarnya orang tua kita juga sedang mengkonfirmasi ke kita gitu. Iya betul Bu Rika. Misalnya dalam obrolan tuh orang tua tuh, aduh mamah tehnya tadi teh udah nyubit si Neng, aduh pas tidur teh asa menyesal gitu ya. Iya. Itu dalam obrolan-obrolan keseharian sering muncul itu ya. Nah, apakah itu masuk kategori menyadari gitu ya, mengkonfirmasi diri terhadap ibunya, betul, bahwa oh iya saya tuh tadi melakukan sesuatu yang salah sehingga membuat saya menyesal, dan penyesalan itu makin muncul ketika melihat anak sedang tidur gitu ya. Iya betul. Oh karunya teuing dedeh teuing gitu Bun. Tapi jangan berhenti sampai di situ Bu. Oh jangan berhenti ya. Karena kita harus membalut luka dari bekas tadi. Oh jadi setelah ada kesadaran itu, ketika bangun terus kita dibalut menyampaikan konfirmasi. Tapi even itu anak kita masih kecil, belum paham. Even itu kita anak kecil masih paham, gak apa-apa kita bilang maaf ya dek ya, tadi mama bentak kamu ya nak ya, mama tadi kaget. Kadang-kadang anak kita misalnya apa tuh, adek jangan nanti kamu celaka gitu ya, itu kan spontan ya.
Tapi itu kan mengagetkan anak kita. Jadi kita boleh meminta maaf setelah kita tidur sambil mengusap ininya. Ya, mengusap kepalanya ya. Kepalanya, karena itu menghilangkan traumatik kita. Kadang ada sebagian dari kita itu yang agak-agak sedikit gengsi ya, minta maaf ke anak tuh ya. Karena sudah mungkin merasa bahwa kita benar. Iya, nah itu. Orang dewasa itu kan penyakitnya begitu, Iya. merasa paling benar anak kita karena yang melahirkannya adalah ibunya, jadi dia masih menganggap begitu. Normalisasi berarti ya. Normalisasi. Ini ada satu case ya, maaf ya, mana Musrifah ada ya di sini ya, Musrifah jangan GR ya. Ada yang satu case ya. Ketika anaknya libur di rumah, sebetulnya ibunya itu kan bagus ya, orang tuanya bagus, ingin memainten ibadahnya gitu ya. Tetapi kan kondisinya antara di rumah dengan di pondok tentu beda. Iya betul. Kalau di pondok sudah ada sistem begitu ya, yang semua terintegrasi, membuat satu kepatuhan gitu untuk melakukan ibadah. Sementara di rumah tidak ada sistem kecuali ibunya yang membuat sistem itu. Betul. Sehingga ketika dibangunkan sholat agak susah, agak susah. Dan muncul kata-kata dari anaknya itu, Mama bisa nggak sih ngebangunin aku kayak Musrifah aku di pondok? Kalau Musrifah aku di pondok tuh ngebanguninnya, Salehah, bangun. Sampai 3 kali tepukan karena itu yang tadi tersistem itu ya, karena melihat teman-temannya pada bangun, dia bangun. Tapi di rumah seorang ibu itu ternyata agak kesulitan, Bun. Nah, itu tuh sebetulnya apa nih tips gitu, Bun? Ini ada kaitannya dengan inner child nggak ya? Iya betul. Oleh-oleh pulang kan nanti welcome to the jungle ya, karena itu jungle sekali di rumah itu. Nah, tentu saja ada perbedaan dan memang itu di SOP kan ya, teman-teman Musrifah pasti menerima SOP membangunkan santri ya. Nah, nerima nggak? Kalau enggak nanti tak bilangin sama wakasuhnya gitu. Insya Allah ada SOP membangunkan santri, SOP begini. Kalau orang tua mau niron ada kopas, itu sangat diperbolehkan. Itu mungkin harapan-harapan, tapi tentu saja dengan keadaan rumah, dengan keadaan apapun, kemungkinan itu tidak sesuai dengan SOP yang ada di boarding atau di asrama, itu sangat memungkinkan. Nah, kenapa orang tua lebih sulit membangunkan dibanding misalnya Musrifah membangunkan santrinya? Orang tua dan anak itu ada rasa nanti ini masa mama gitu, nggak ngerasa ada sungkan-sungkannya berikan. Atau mumpung di rumah. Kalau udah di pondok kan udah susah, mumpung di rumah gitu ya. Dan kalau tidak hanya bangunnya pending 5 menit lagi, 10 menit lagi, biasa gitu ya anak-anak kalau mau ini, itu tidak ada punishment, tidak ada bel, tidak ada apapun gitu ya yang menyertainya, kecuali meningkatkan hormon stres pada diri orang tua ya, karena 10 menit lagi dibangunkan susah juga. Nah, ini tipsnya apa gitu. Pertama, kita ada agreement sama anak gitu. Jadi pas kita misalnya ritmenya sudah ada kesulitan nih gitu, ada tantangan ketika ngebangunin. Nah, kumpulkan atau misalnya ajak bicara di saat-saat yang tidak hektik, tentu saja semuanya tenang gitu ya. Biasanya ayah sama bundanya plus dengan anak. Ada perjanjian, nak, kenapa pulang jadi susah untuk dibangunkan? Kamu mau dibanguninnya seperti apa? Mama akan ikut gitu. Bangunnya seperti apa sampai kamu bangun? Sampai kamu bangun mau seperti apakan? Gini mah kalau Musrifahku soleha, oke, Nur, soleha, sampai berapa soleha gitu kan? Sampai ini, sampai itu, biarkan anak yang berkembang. Batasannya sampai apa? Sampai qomat di masjid misalnya, karena anak perempuan kan nggak ke masjid gitu ya. Karena kita harus berjamaah nak gitu ya. Misalnya
sampai ya mama kalau aku belum bangun ya bangunin aja terus tapi harus lembut, itu juga nggak fair. Harus ada batasan waktu. Istilahnya ibu bapak atau ibu dengan anak itu harus suro, disepakati SOP apa yang diinginkan oleh anak. Nah itu kan ada kesepakatan. Nah kamu kalau bangun nggak bangun aja gimana? Nah, mau ini mau itu atau mau bagaimana? Sampai ada kesepakatan misalnya ya bolehlah diciprat gitu. Kalau ciprat kamu masih ngorok kumaha gitu ya. Cipratnya 3 kali di ACC gitu ya. Pokoknya bangun weh heula gitu kan. Ini udah disepakati sampai misalnya cipratannya nggak apa-apa 1 gelas aja juga sampai penuh. Jadi saya pernah melakukan. Cipratan ke-1, ke-2, ke-3 tidak, saya langsung ngebanjur karena dia yang ingin dibanjur aja, sok nggak apa-apa segayung, tapi saya mikir nggak segayung 1 gelas saja ya, dan itu juga air matang. Jadi kalau segayungnya air matang lebar, karena saya pakai Kangen Water Bu Rika. Ini mangga ya promosi promosi enggak. Jadi 1 gelas itu dan tidak kena telinganya karena memang pasti akan riuh, dia ngejemur segala macam kan karena 1 gelas. Jadi saya cipratin 1 gelas teh bus ke seluruh tubuhnya gitu ya, sambil baca itu Al-Fatihah ya, dan auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah pasti dia pasti aya auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ayo bangun, ini seperti perjanjian, ini sudah 1 gelas gitu, dan ya Bunda kaget gini sudah sesuai SOP ya tuh gini nggak apa-apa. Tapi dia marah saat itu, tapi kemudian setelah sholat berjamaah kita saling minta maaf. Ya, alhamdulillah. Ini tinggal 10 menit lagi ya. Ada pertanyaan, kita buka pertanyaan aja ya. Baik ayah bunda sekalian, ada sisa waktu sebelum kita tutup, dibuka pertanyaan. Mumpung sedang offline. Oke, boleh siapa yang mau? Ada yang bisa ibu bacakan? Teh? Tidak ya? Oke. Alhamdulillah. Kalau belum, ini Bun, tadi ya kembali lagi ke inner child ya. Ketika kita terlambat mengkonfirmasi, itu kan ada peluang mengkonfirmasi, menyadari, berdamai, kemudian memaafkan ya. Ketika kita dalam tanda petik telat melakukan itu, kan ada peluang menurunkan ya. Iya. Menurunkan. Nah, sampai sejauh mana ya batas waktu untuk melakukan tahapan itu agar tidak diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya, anak-anak kita. Selanjutnya. Karena gini, tadi ya masalah membangunkan. Sholat itu dulu orang tua kita itu pokoknya kalau tidak sholat nanti gimana caranya agar harus sholat tuh ya pokoknya mah. Jadi sholatnya salah satu indikator yang paling tinggi yang harus dilakukan oleh anak-anak itu. Jadi si orang tua kita melakukan apapun yang bisa membuat anak kita patuh untuk melakukan sholat. Ya. Ada yang dengan cara dipukul Bun, ada juga kan ngambil nyere gitu, nyerenya teh satu biji merada peres gitu, dipukul atau dicubit tadi ya, atau dipengek hidungnya sampai merah ketika belajar Quran atau belajar Iqra gitu. Nah, ternyata itu yang dilakukan oleh orang tua dulu nurun ke kita. Yeah. Kita melakukan hal yang sama. Yeah. Itu kan bentuk repetisi. Ya, betul. Pengulangan diwariskan ya. Akibat terlambat gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya batasnya sampai kapan itu? Oke, baik. Alhamdulillah. Begini, kalau misalnya aturan dari agama kalau tidak sholat itu boleh dipukul bagian tubuh yang bawah ya. Artinya itu sudah sangat sempurna. Kalau 10 tahun sudah mendapatkan treatment gitu ya, 10 tahun belum sholat baru diperbolehkan. Tapi yang tidak adil, kita selama 10 tahun tidak diberikan treatment, tidak diberikan ajaran, pas kemudian ada hidayah orang tua merasa harus sholat, terus anak juga harus merasa sholat, jojol-jojol dipukul, tiba-tiba dipukul, itu juga tidak fair. Karena urutan untuk sholat dan tidak sholat itu melalui berbagai treatment.
Nah, ketika orang tua melakukan treatment yang tepat di arena yang tepat, insya Allah everything is okay. Jadi dipukulnya pun bukan disiksa ya, ditepuk ya, digini. Jadi bukan pakai alat yang sangat menyakitkan dan di organ yang sangat bahaya. Gitu. Pokoknya tidak ada nafsu lah di situ. Tidak ada nafsu di dalamnya dan ini memang sudah terkonfirmasi ya. Waktunya ahsan, semua aturannya dan ahsan. Dan jika memungkinkan, ini pakai deal-dealan tadi, pakai kesepakatan Bu Rika. Ya. Jadi jangan pernah tidak sepakat kemudian anak sakit hati. Tapi kalau anak sudah besar itu memungkinkan bukan inner child lagi ya. Kalau udah besar bukan bukan, karena udah kesalahan pengasuhan aja. Kesalahan. Okay. Iya, kesalahan treatment saja. Intinya pengasuhan tes cuma satu, ingin diturut kan? Ya. Nah, gimana caranya diturut itu sesuaikan dengan usianya. Kalau kita ingin nurut tapi kita spontan, sagawaya, tanpa ilmu, siap-siap dapat pertentangan. Betul. Itu saja. Iya. Jadi jangan pernah gengsi untuk bisa terus belajar, memperbaiki sistem dari parenting kita atau treatment kita kepada anak. Kalaupun ada kesalahan, saya pun termasuk misalnya yang meninggalkan kesalahan, misalnya gini ya. Anak saya kemudian agak naik volumenya ketika diajak ngobrol, saya langsung ini, kenapa nadanya naik? Kalau itu dicontohkan oleh bunda minta maaf, tanpa sadar mungkin intonasinya naik sehingga kamu meniru. Tolong dimaafkan dan kita perbaiki sama-sama, itu prinsip PDLT. Iya betul. Jadi minta maafnya bukan anak ketika anak nyengor ke kita, misalnya, bunda gitu kan. Kita langsung marah, apa kamu durhaka kepada bunda? Maling kundang. Maling kundang gitu. Langsung yang pertama diucapkan adalah bunda minta maaf, volume kamu naik, ini pasti dicontohkan oleh bunda ya nak, bunda minta maaf. Anak-anak zaman sekarang udah ada lagi kata-katanya Bun. Ketika terjadi begitu, anaknya langsung gini, mirroring. Nah, sebelum kata mirroring, kalau saya mah malu kalau disebut gitu ya, langsung aja, set, ada perilaku anak yang ini, langsung PDLT weh. Bisi saya, mungkin saya sempurna ya, ibu-ibu gitu ya, ayah gitu ya, pasti akan ada kesalahan. Dan kesalahan itu Allah Maha Baik ditampakkan misalnya kepada perilaku-perilaku, langsung kita sadar, PDLT ingatnya. Ilham hikmah dari An-Nisa ayat 79. Jika kita mendapatkan kebahagiaan itu dari Allah, ketika kita mendapatkan cobaan, ujian dari itu perilaku kita karena dosa kita. Ya. Titik saja Bu Rika. Masya Allah. Ya. Bun, tadi ya tentang itu sebetulnya hal yang dianggap sepele gitu ya. Betul. Ada yang sebenarnya lebih mendalam lagi ya. Apa, ketika inner child itu terjadi kepada anak-anak kita yang belum balik gitu ya. Balik ya. Salah satunya orang tua yang berantem. Tapi iya. ini tidak akan kita bahas karena akan panjang dan akan menarik banget. Betul. Ini nanti kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Bunda Sanropa. Masya Allah, ada ya Bunda Sanropa. Makasih nih pertanyaannya, sepertinya mewakili semua. Ibu izin bertanya, bagaimana supaya anak sewaktu liburan di rumah tidak menghabiskan waktu dengan HP? Bagaimana cara memberitahunya dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan hati anak? Ini mewakili seluruh orang tua di Indonesia. Sepertinya, Bun, bagaimana? Oke, baik, Bunda. Alhamdulillah, terima kasih, Bunda. Buka lagi bab love language. Jadi setiap anak itu punya love language. Apa itu love language? Bahasa cinta, di mana setiap apa yang dia terima mendapatkan treatment dari kita sesuaikan dengan bahasa cinta anak. Kenapa harus disesuaikan? Agar anak merasa dicintai walaupun isinya kita memberikan nasihat. Itu akan diserap sebagai bahasa cinta, bukan bahasa kebencian. Jadi setiap anak itu, setiap dari diri kita punya bahasa cinta yang disukai. Kalau sudah besar, kalau sudah SMP sudah kelihatan. Jadi kemungkinan berubahnya akan sedikit ya.
Tapi kalau anak-anak bahasa cinta itu harus disampaikan dengan 5 cara. Dan makin ke sini itu akan ada ranking. Ranking yang pertama, kedua, sampai kelima. Apa itu bahasa cinta atau love language itu? 1, anak misalnya lebih suka mendapatkan afirmasi atau pujian. Yang kedua, anak sering ingin mendapatkan reward atau hadiah. Yang ketiga, anak sering ingin ada physical touch gitu ya. Yang keempat, anak ingin selalu ada quality time gitu ya. Itu berbeda-beda ya, insya Allah gitu. Dari bahasa-bahasa cinta itu, kemungkinan anak kita pakai yang mana? Itu yang dipakai untuk memberikan afirmasi. Contoh misalnya, yang suka hadiah itu anak saya yang paling bungsu, suka sekali dengan hadiah atau reward, sesuatu yang bukan yang mahal gitu ya. Misalnya segala apa yang dia sudah capai, termasuk misalnya terima kasih Soleha sudah bisa sholat berjamaah dengan Bunda bareng-bareng selama liburan. Gitu. Ini Bunda kasih Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan kamu suka misalnya, yang memang saat itu dia membutuhkan Al-Quran. Misalnya ngelihat kita mukenanya kayaknya perlu di-upgrade. Nah, reward itu agar dia berfokus kepada perbuatan baik. Nah, itu ada yang memang penerima hadiah. Ada yang kelimanya itu servis, Bun. Nah, kalau anak saya yang pertama itu lebih suka afirmasi, kata-kata peneguhan. Jadi kalau kita memberikan melalui oral, melalui verbal itu efektif. Tapi anak saya yang kedua itu dengan physical touch. Jadi setiap setiap misalnya saya bank emosinya diisi dulu sama saya, touch dan lain sebagainya. Saya punya anak laki-laki, pasti gamer dong di usia SMP. Ya, Gen Z ini pasti ada gamernya ya, karena anak saya nggak boarding di SMP, tapi di SMA boardingnya waktu yang laki-laki gitu. Nah, waktu di rumah pasti ikut tren gamer. Pertama ketika dia gamer, ada kesepakatan gamernya 1 jam atau 2 jam, weekend atau weekday nggak telangkung. Ketika dia melampaui, pernah tentu saja melampaui, kita negurnya kata-katanya harus simple. Karena kenapa? Dia yang dibutuhkan adalah sambil touching. Disentuh gini, sudah jam berapa Kang? Sudah saja gitu. Dan nggak boleh dari belakang, harus dari muka. Kalau dia misalnya tidak mungkin kan dari sebelah kanan kupingnya. Solih, sudah jam berapa? Ya Bun, nanti pas jam 3 sebelum azan sudah berhenti. Oke, boleh diingatkan lagi sebelum jam 3? Boleh. Samari nggak ngelihat ya, karena ini takut eleh ya. Oke, game gitu ya. Jam 3 langsung saya langsung jam 3, iya sebentar Bun, tadi ada gimana? Oh iya langsung cekrek. Nah sudah gitu, itu bisa terjadi. Jadi ada kesepakatan dulu, tergantung love language-nya. Yang satu bisa diafirmasi, yang satu harus dengan gift sesuatu, yang satu dengan ini, dan banyak lagi. Contoh saya dengan suami itu sering berbagi. Coba love language-nya Bunda apa? Ternyata saya sentuhan, Bu Rika. Ketika lagi bete, suami udah tahu sebete apapun kalau saya udah dipijit kakinya, telapak kaki, itu kekehel saya hilang. Gitu ya. Jadi kita harus tahu ya love language-nya. Jadi itu senjata itu efektif. Begitu juga kepada anak kita. Jadi jangan sembarang kita random, Bu Rika. Punya anak 1, 2, 3, 4, 5 berbeda-beda, kemungkinan berbeda-beda. Baiklah, itu ya. Waduh, ini udah pada mari yuk kita closing. Nah, tapi mungkin yang efektif ini hal teknisnya tadi Bunda luar biasa. Kita harus mengetahui juga love language-nya ya. Nanti dibahas mungkin di parenting berikutnya aja ya. Podcast aja ya. Podcast betul. Paling satu yang yang teknisnya untuk penggunaan HP barangkali nanti bisa mudah-mudahan efektif ya. Jadi harus meluangkan banyak waktu untuk ngobrol dan dikasih ini jadwal, Bu Rika. Jadwal ya. Dikasih pengalihan ya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, penasaran. Ini izin bertanya, besar harapan saya Nanda bisa melanjutkan sekolah ke pesantren. Hanya saja, ini Bunda bisa dibaca juga.
Bu Rika Gitu. saja, karena saya nggak pakai kacamata. Oh ya, melanjutkan ke pesantren hanya saja Anda tidak gitu ya. Tapi setelah diberikan informasi jadi mau. Nah, apakah ini termasuk salah satu sikap memaksakan kehendak, atau kan pengennya ada orang tua mah ya tidak ingin anaknya terjerumus, jadi pengen menyekolahkan ke sekolah yang agamanya kuat gitu. Gimana, Bun? Oke. Yang menjadikan soleh solehah bukan guru atau sekolah, tapi murni karena Allah. Jadi sebelum melakukan keputusan yang besar, kita menitipkan 3 tahun, Bu Rika, istiharoh dulu, karena Allah yang maha tahu. Pesantren dan tidak pesantren hanya Allah. Jadi yang mengetahui yang terbaik yang mana. Ikhtiar kita sempurnakan dengan banyak pengetahuan bahwa ini plus minusnya apa dan lain sebagainya. Putuskan dengan istiharoh, karena kalau kita call dengan Allah, ada tantangan apapun nanti, nggak mungkin nggak ada tantangan gitu. Tapi kalau ada tantangan pun ada akan memberikan jalan keluar yang jauh lebih mudah. Masya Allah. Begitu ya ayah bunda, ini karena kami di Aula Aropa sudah ada lagi. Oke. Oh, sambil merapatkan barisan ya. Izin bertanya satu lagi. Bagaimana jika anak sudah mulai suka lawan jenis, meskipun hanya suka dengan aktor-aktor Korea, misalnya siapa si Jimin, Jaehyun dan lain-lain. Kadang ortu khawatir takut nantinya jadi standar, misal untuk cari suami ke depannya standar Korea. Aduh. Lee Jong Un ini bukan naon deh gitu ya. Itu kan jadi prototipe anak zaman sekarang itu laki-laki ala-ala Korea yang kulitnya halus gitu. Sekarang udah mulai bergeser memilih suami itu. Kalau dulu kan yang kalau laki-laki yang maco, sekarang ada kekhawatiran. Oke, baik. Ayah atau bunda yang bertanya, Ananda sudah mulai menyukai lawan jenis. Saya katakan alhamdulillah. Alhamdulillah ya, menyukai lawan jenis, alhamdulillah ya. Ada yang sudah saling suka, apa betul, normal. Ayah bunda yang sudah Aula Aropa sudah ada Ananda cantiknya nih. Jadi mendengarkan. Alhamdulillah kalau Ananda sudah menyukai lawan jenis. Yang tidak boleh adalah sama jenis satu. Terus apa yang nggak boleh? Iya, betul, Mbak Bun. Sekarang banyak intervensi stimulus dari sisi luar atau kita ngelihat dari media sosial. Jadi standar sukanya anak-anak yang sekarang misalnya ke opa-opa. Sekarang ada apa istilahnya sugar daddy? Ya. Oh, itu mah apa itu? Nanti kita bahas, Bu Rika gitu. Beda lagi itu mah. Nah, kalau dengan opa-opa Korea nanti kekhawatiran misalnya orang tua nanti standarnya jadi Korea, kalau muka mah tidak bisa kita setel, yang penting mah solehnya saja gitu. Kalau memang dia menyukai tipe yang kayak opa-opa klimis ini dan lain sebagainya, tujukan saja opa yang mana yang disukai. Dulu anak saya waktu SMP menyukai salah satu opa yang BTS, leadernya BTS siapa? Gitu ya. Nggak tahu. RM gitu, leadernya BTS dia suka gitu ya. Saya langsung gini, Rai ini teh sampai sekarang saya namanya lupa ya, si RM itu gitu nama lengkapnya gitu. Eta welah gitunya. Kim Namjoon. Bukan Kim Namjoon. Bukan. Tambah zaman si Akang Kim Teate ya gitu. Lihat mukanya waktu kecil apakah sama dengan yang sekarang gitu kan. Yang kamu sukai itu adalah muka yang sekarang yang mungkin sudah memakai treatment yang berbeda-beda. Nah, kalau itu suka, kamu menyukai tipe yang seperti itu, gak jadi masalah karena itu standarnya berbeda-beda. Ada standar yang harus dan pasti harus diikuti adalah satu. Kalau semua akidah, akhlak, tauhid dan lain sebagainya standarnya tetap sama. Kalau soal mau jadi opa, mau dengan siapa, cari yang opa paling soleh,
AA paling soleh, emas paling soleh. Kalau soal muka ke Korea-Koreaan, itu mah soal jodoh, Bun. Tapi seleksi yang paling pertama adalah bagaimana akidah. Cara menstandarkan akidahnya dengan kita. Jadi saya tidak punya seleksi tentang bagaimana muka yang disukai oleh anak saya, Bu Rika. Penting mas, standar akidahnya sama, tapi dah ini mah ngefan aja, ya sok aja, masih sangat jauh Bun, masih sangat jauh. Kan Bun ada juga orang Korea yang imannya kuat, akhlaknya baik, itulah yang dipilih ya. Ya, tapi masih sangat jauh juga Bu Rika. Gini, ada ayah dan bunda jawabannya sesuatu yang tidak mungkin gitu. Enggak, saya membiarkan, tapi tetap dia dihipno, diafirmasi untuk yang soleh. Itu saja, soleh dengan beberapa kriteria itu. Jadi saya menceritakan gini, waktu Bunda SMP itu saat saya jatuh cinta kepada lawan jenis SMP anak-anak. Wah, seusia mereka lah ya. SMP. Tapi Bunda paling suka adalah yang ranking ke-1. Jadi setiap yang ranking ke-1 karena di negeri ya campuran, itu saya udah Bu Rika gitu. Jadi tidak peduli mukanya mau gimana, mau culun, mau gimana, ranking ke-1 buat saya itu patut untuk dipertimbangkan gitu, disukai gitu ya. Tapi kemudian mendadak yang ranking ke-1 tuh jadi terlihat handsome gitu, mendadak. Jadi gitu kalau jatuh cinta tuh gitu ya. Jadi pokoknya, apa yang kita sukai teh jadi karena Bunda sukanya aja. Yang betul, sukanya yang akademis atau suatu yang juara ini Bunda suka gitu. Waktu SMA ternyata ada yang lebih ganteng dari itu semua. Jadi yang SMP pas dilihat kenapa jadi culun gitu ya, cupu. Ternyata SMA ada yang lebih ganteng. Keluar SMA di kuliah banyak lagi yang lebih ganteng. Jadi gantengnya setiap fase itu akan mengalami perubahan Bu Rika. Jadi sekarang anak-anak suka opa-opa ini karena belum memikirkan masa depan. Baru ya senang-senang aja karena yang dilihat tiap ya harus disyukuri itu adalah lawan jenisnya ya, insya Allah ada perubahan jenisnya. Dikawal aja terus tadi ya anak-anak sekalian, handsome juga relatif kalau kata Bunda tadi handsome-nya versi Bunda mah ranking 1 handsome untuk saya yang organisatoris itu handsome buat ibu ya ini yang lain-lainnya nggak handsome ada kan kriterianya handsome tuh tapi nanti makin lama berubah kok ya berubah insya Allah. Jangan khawatir, ayah dan bunda selalu doakan anak-anak kita agar mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Sebelum sekalian mendoakan anak-anak kita mendapatkan jodoh yang terbaik, mohon doanya civitasnya juga didoakan mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Nitip doa ya bunda-bunda gitu ya, dengan anandanya aja. Saya khususon menitipkan kepada ini adik-adik saya, mohon doanya ya insya Allah. Nah gitu ya Bu Rika. Siap. Nah, insya Allah. Oke. Oh iya. Aminnya sama paling kencang yang sebelah kanan. Oh iya, ini ada komentar, satu lagi komentar. Oh iya, mangga Bu Rika. Iya, sama Bun, anak saya juga standarnya suka sama lawan jenis kayak artis Korea atau Cina. Duh, mendingan artis Indonesia lah. Nonton cinta dalam negeri. Gen Z itu digital native soalnya, jadi memang udah bergeser ya sosok yang dijadiin standar. Ya begitulah sekarang ya. Tapi jangan khawatir ya Bun ya. Jangan khawatir. Insya Allah seiring dengan waktu dan input dari anak-anak kita nanti, insya Allah semoga apa yang bunda-bunda harapkan itu bisa ada dalam diri anak-anak kita. Begitu. Insya Allah ayah dan bunda boleh flashback ke belakang. Generasi saya contohnya itu generasi yang dibombardir oleh film India, sehingga generasi saya pernah ada di titik suka sama Sahrukan. Ya, Rahul dan Anjali. Anjali itu kan mendapatkan ganteng teh versi India gitu. Kemudian saya makin besar banyak nasyid-nasyid yang dari Arab. Jadi saya berubah versinya ke Arab-Araban gitu ya.
dah sekarang sudah nikah baru ada opa-opa, tehoyong ke opa-opa ya, dah sudah menikah. Tapi yang tidak boleh diabaikan ketika tadi ya zaman dibombardir sesuai zamannya, yang harus kita kenalkan sosok Rasulullah ya. Iya, betul. Bagaimana Rasulullah menjadi panutan kita. Kemudian juga ke anak-anak putri harus juga dikenalkan sahabiah. Ya, bagaimana perjuangan-perjuangan mereka yang sebenarnya tidak kandas tidak lekang oleh zaman gitu ya. Di SMP sudah dikenalkan Bu Rika? Ya, insya Allah nanti Syirahnya. Ya? Alhamdulillah. Insya Allah agar nanti ada perbandingan begitu ya. Betul. Masya Allah bunda-bunda, ayah bunda sekalian, karena di aula Arafah sudah berkumpul ananda-ananda yang solehahnya, jadi kita sekarang akan menutup begitu ya, menutup perjumpaan kita dengan kesimpulan bahwa yang disampaikan tentang inner child itu adalah tahapan-tahapan untuk menyembuhkannya. Salah satunya adalah satu, mengkonfirmasi dulu ya, menyadari, kemudian yang kedua berdamai, yang ketiga adalah memaafkan. Ya, gitu. Allah, Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ayah dan Ya. bunda. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Rika dan juga Bunda Evi yang sudah menyampaikan pemateriannya. Insya Allah ini jadi bekal untuk kita semua ya ayah bunda, bahwa bukan hanya luka anak-anak yang harus disembuhkan, ternyata luka ayah bunda, inner child ayah bunda juga harus disembuhkan agar nanti tidak berdampak kepada pola pengasuhan kepada anak-anaknya. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara penampilan yang akan disampaikan oleh ananda kami kelas 7D yaitu Filja. Kepadanya dipersilakan. Ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk banyak, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berbeda untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk selalu kuungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, semua kisah padamu mama. Senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana,
mama. Terima kasih. Masya Allah, persembahan terbaik dari Ananda Filza untuk ayah bunda di rumah. Selanjutnya, acara yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Ananda semua, yaitu pembacaan reward 5 profil output SMP DTBS Putri tahun ajaran 2024-2025. Untuk Ananda yang Ibu sebutkan namanya, silahkan untuk bisa ke depan untuk melakukan pemotongan ya. Untuk kategori Salimul Akidah. Salimul Akidah adalah dinilai dari rata-rata hasil akumulasi nilai pengetahuan dan karakter agama Islam ya, atau boarding. Untuk kelas 7, juara 1 Almira Faiza Aula Dinia dengan nilai 97,64. Kedua, Sarah Azahra dengan nilai 96,67. Yang ketiga, Sabina Aulia Sandrova dengan nilai 94,35. Silakan untuk bisa langsung maju ke depan. Untuk kelas 8, juara 1 Adwa Wisya dengan nilai 97,17. Yang kedua, Koryato Madinah dengan nilai 96,94. Yang ketiga, Mutiah Nurul Ummah dengan nilai 95,96. Silakan untuk bisa segera maju ke depan. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Baik, selanjutnya untuk kategori Sohibul Ibadah atau dari MY Haria. Untuk kelas 7, Fitria Ramadhani 7A dengan nilai 100%. Kedua ada Hana Faiza Yogasana 7A 100%. Ketiga Filza Sebuwatillah Sahafiko 7D 100%. Silahkan untuk bisa langsung maju Salihah. Untuk kelas 8, yang pertama Aulia Hanifah Ar-Rabani 8A 100%. Kelima Siti Syahbani Suherman 8C 100%. Dan Anivia Queenie Azelia 8B 100%. Kepada Ananda dipersilakan. Insya Allah untuk pembagian hadiahnya kembali diberikan oleh Ibu Mufli. Kelas untuk Hana silahkan bisa diwakilkan salah satu teman dari 7A. Ketua kelas boleh mewakilkan. Kelas 8 boleh segera Salihah. Ayo nak. Ayo, kelas 8. Oh, oke. Segera, Salihah. Ayo nak, ayo nak.
بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. Kategori ketiga Matinul Khuluq yang diambil dari nilai penilaian administrasi dan PDKAT. Kelas 7 juara 1 Sabrina Humaira Ramadhani dengan nilai 3,97 7B. Kedua Nashwa Azka Safriani 7B dengan nilai 3,96. Ketiga Seril Anindya Nugroho 7B dengan nilai 3,93. Kelas 8 pertama Alfa Tirana Azahra 8C dengan nilai 3,91. Kedua Nur Azizatur Rahma kelas 8D dengan nilai 3,84. Dan ketiga Devara Ashifa 8D dengan nilai 3,82. Kepada Ananda dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan untuk yang memberikan sertifikat juga hadiahnya akan diberikan oleh Miss Mia selaku Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Segera Solihah, ayo nak. Ayo nak. Boleh disegerakan ya. Segera nak. يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول. Kategori keempat Tahfizul Quran. Indikator capaian hafalan Al-Quran masing-masing santri sesuai dengan grade-nya. Kelas 7 grade A Indira Zafira Rahma 5 juz. Grade B Zainab Nurdina Haibah 4 juz. Grade C Azkia Autofun Nisa Felani 2 juz. Grade D Sabina Aulia Sandova 2 juz. Silakan Ananda untuk maju ke depan. Untuk kelas 8 grade A Mutiah Nurul Ummah 8 juz. Grade B Qaryatul Madinah 8 juz. Grade C Nur Azizatur Rahma 8,35 juz. Grade D Aulia Hanifah Ar-Rabani 7 juz. Kepada Ananda silakan untuk
يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Selanjutnya yang memperoleh poin tertinggi di kelas 7 Sarah Azahra 7B dengan poin 1220. Kelas 8 Nur Azizatur Rahman 8B dengan poin 2805. Pada Ananda dipersilakan maju ke depan. Mohon kepada Bapak Jenal untuk kembali memberikan sertifikatnya. في الحب زاد عم العباد يا خير زاد يا شهر القرآن يا حلاوة الإيمان لا تنقضي. Untuk yang terakhir ada dari penilaian moral. Nanti bagi kelas yang Ibu sebutkan, silakan untuk perwakilannya 3 orang maju ke depan ya. Jadi pemenang untuk mural di 2025 ya, semoga nanti ke depannya ada lagi biar lebih ramai sekolahnya. Dimenangkan oleh kelas 8A. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. 3 orang ya, silakan. Insya Allah kepada Bapak Husin juga silakan untuk bisa memberikan sertifikat dan hadiah. Kepada 8A dipersilakan untuk bisa maju seluruhnya. 8A boleh maju seluruhnya. Ayo nak, segera. Seluruh 8A silahkan untuk bisa maju ke depan. Silahkan langsung maju, soalnya nggak di situ. Langsung buat 2 Ganjar ya. Ayo nak, langsung buat formasi, Ada yang di bawah? Langsung buat formasi, langsung. Kepada Bapak Husin dipersilakan untuk bisa memberikan sertifikat ini. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي سلام. Alhamdulillah seluruh reward sudah diinformasikan ya. Tabarakallah kepada Ananda semua. Semoga yang sudah mendapatkan terus ditingkatkan, yang belum insya Allah kesempatan selanjutnya masih banyak kesempatan, jadi terus belajar, terus berdoa dan terus berusaha ya. Kepada ayah bunda juga mohon doanya untuk Ananda semua, semoga terus diberkahi belajarnya, dimudahkan dan juga terus semangat meraih cita-cita dan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Selanjutnya
akan ada penampilan kembali dari Ananda kami, yaitu Ananda Sakila kelas 7C. Kepadanya dipersilahkan. Insyaallah, terima kasih kepada Ananda Syakila. Sekali lagi boleh tepuk tangannya untuk Syakila. Baik Ayah Bunda, untuk terakhir akan ada pengumuman terkait teknis pembagian rapot. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Husein. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Muhammad ibni Abdillah wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah
Ulida bimakkatal mukarramah wa dufina bil madinatil munawwarah wa zuwiza bil hadizati wa ha'itha wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang sekalian yang Bapak banggakan, izin minta waktunya insyaallah 5 menit ya, 5 menit, enggak lama. Bapak izin memaparkan, ayah bunda memaparkan terkait dengan prosedur atau teknis agenda di hari Sabtu ya, pembagian rapot dan sekalian kepulangan. Tentunya ayah bunda sudah mengetahui terkait dengan jadwal kedatangan sesuai yang sudah di-share ya, baik itu dari Walaswasu atau tim humas, bahwasanya kami dari panitia sudah menjadwalkan untuk kedatangan dan pembagian rapot bagi ananda dan ayah bunda. Yang pertama yaitu kelas 8A dilanjut dengan kelas 8B ya. 8A dan 8B sesi pertama, sesi kedua yaitu 8C dan 8D. Nah, selanjutnya yaitu kelas di sesi kedua ya, ada kelas 7A dan 7B dan selanjutnya kelas 7C dan kelas 7D. Itu ya untuk jadwal kedatangan yang sudah di-share oleh tim pengasuhan atau tim humas. Terus orang tua datang ke area sekolah ya, tentunya diparkirkan di lapangan sekolah. Insya Allah nanti ada tim lapangan yang memang sudah mengarahkan ya, sesuai dengan nanti akan kita coba kirimkan juga ya layout kendaraan yang memang orang tua nanti parkirkan seperti itu. Terus orang tua datang dan registrasi mengambil nomor antrian ya. Jadi karena memang nanti pengambilan rapot itu akan sesuai kedatangan orang tua ya, nomor antrian, lalu diarahkan untuk masuk ke kelas masing-masing seperti itu. Selanjutnya orang tua ya, satu orang tua menuju kelas ya untuk mengambil rapot, dan satu orang tua atau pendamping itu nanti bisa untuk mengambil barang-barang santri atau masukkan langsung ke kendaraan ya ayah bunda, langsung masukkan kendaraan. Jadi satu orang tua santri melaksanakan pembagian rapot dan satu lagi pendamping atau satu orang tua itu membantu masukkan ya, masukkan barang-barang santri yang memang sudah dikumpulkan di bawah Madinah, area parkir Madinah bawah. Nah itu agar mempercepat atau mempermudah mobilitas agenda kita pada hari itu, karena barang-barang sudah insya Allah di packing dan dikumpulkan di Madinah ya, aula bawah Madinah. Terus agenda pembagian rapot ayah bunda itu selama 60 menit kurang lebih ya. Jangan sampai nanti kalau memang ada yang memang harus diobrolkan kepada walas dan wasunya itu tidak lebih dari 60 menit. Seperti itu ayah bunda. Mungkin itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis dan rondon yang memang agenda kita laksanakan pada besok hari ya. Untuk pengambilan rapot ya, untuk pengambilan rapot yang memang ananda mengikuti kegiatan lomba ya. Kegiatan lomba di hari Sabtu tanggal 21 itu nanti dibagikan pada hari Ahad ayah bunda. Seperti itu. Dan langsung ke wali asuh. Ya, dijemputnya di sekolah ayah bunda. Ya. Dijemputnya di sekolah DT. Sekali lagi ayah bunda, kami menghimbau atau berharap agar ayah dan bunda datang sesuai jadwal yang memang sudah di-share oleh teman-teman panitia ya, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang memang tentunya kita sudah persiapkan area parkir dan lahan untuk mobilitas keluar masuk kendaraan seperti itu. Nah, ini ayah bunda yang memang nanti kita akan kita akan gambarkan bahwasanya parkir kendaraan itu berjejer ya, dari aula Arafah ya ke area Muzda seperti itu.
Nah, di tengah-tengah itu ada 2 baris kendaraan yang memang nanti saling membelakangi, ya. Yang itu tengah-tengah itu saling membelakangi agar nanti mempermudah keluar masuknya kendaraan. Dan juga satu jejer atau satu baris yang memang ada di halte itu sekitar 9 atau 10 mobil. Seperti itu Ayah Bunda. Baik Ayah Bunda, dirasa cukup kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi Ayah Bunda yang memang untuk Ananda yang ikut lomba, ya ikut lomba di kegiatan berbarengan dengan pembagian rapot, insya Allah pembagian rapotnya dilaksanakan di hari Ahad, Ahad ya, dan langsung ke wasunya ya, dan langsung ke wasunya di area sekolah SMP Darut Tauhid Boarding School Putri. Baik Ayah Bunda, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Husein yang sudah menyampaikan informasi terkait pembagian rapot hari esok. Sekali lagi dihimbau kepada Ayah Bunda untuk bisa hadir sesuai pada jam yang sudah diinformasikan kepada Ayah Bunda, agar meminimalisir penumpukan kendaraan dan mempercepat proses pembagian rapot dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin, serangkaian acara pembagian rapot dan juga pesantren wali santri sudah sampai pada akhirnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang sudah setia sampai akhir menyaksikan dan hadir di Zoom pada siang hari ini. Sekali lagi kami tunggu kedatangannya untuk hari esok kepada Ayah Bunda. Semoga besok dalam keadaan baik, sehat dan juga dipermudah perjalanannya. Baik, sudah pada rangkaian terakhir, ya ini penutupan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya, astagfirullahalazim, 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 dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Ayah Bunda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.